Tapi orang sehebat Umar bin Khattab, tuan-tuan, Umar bin Khattab itu Masya Allah tabarakallah, ma masa Umar qattu illa masa syaitanu fajjan ghaira fajjika. Ini ada satu jalan, ini jalan kampung, jalan biasa, ini jalan highway. Kalau Umar lalu di jalan highway ini, maka setan akan cari jalan lain. Dia takut di jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab. Begitulah Umar. Ini bukit, ini gunung, ada satu lembah. Kata Nabi, kalau engkau berjalan di lembah itu Umar, maka setan akan berjalan di lembah yang lain. Begitulah Umar bin Khattab. Kalau Ustaz Abdul Somad, sama-sama berjalan dengan setan. Kita ini makhluk yang lemah. Umar bin Khattab yang begitu kuat iman dia, manakala meninggal Sayyidina Muhammad SAW, dia cabut pedang dia. Apa kata dia? Man qala inna Muhammadan qad mata, siapa yang mengatakan Muhammad mati, atrib unuqahu, aku pancung kepala dia. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, aku tebas kepala dia. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, rasul-rasul sebelum dia pun meninggal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Ayub, Sulaiman. Mereka meninggal semua. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabatum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Mendengar ayat itu dibacakan, jatuh pedang Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Seakan-akan aku tak pernah mendengar ayat itu. Padahal Umar bin Khattab hafaz Al-Quran. Jadi orang yang selevel Umar bin Khattab pun ketika terkena musibah itu, hilang ayat itu. Padahal 30 juzuk di kepala dia. Apalagilah kita yang juzuk 30. Jadi kalau Abdul Somad malam ini begitu suaranya menggelegar mengatakan, mari kita sabar, mari kita ridha. Sebab ujian itu tak datang ke dia. Bila ujian itu datang, ayatnya hilang, hadisnya hilang. Lalu siapa yang mengingatkan kita? Orang lain datang. Itulah dia makna watawasau bil haq watawasau bisab. Maka bunyi ayatnya watawasau. Apa beza wassa dengan tawasau? Wa wassa Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan Ya'qub. Seorang ayah searah saja, monolog, satu arah dia bagi nasihat. Tapi kalau tawasau, hari ini Abdul Somad yang membagi wasiat. Tapi bila Abdul Somad lupa, ayatnya hilang, hadisnya terbang, maka jamaah dari Belaid lah yang akan mengingatkan dia. Kalau saya lupa, sudikah jamaah dari Belaid mengingatkan Abdul Somad? Masya Allah, yang diam itu tanda ridha. Bukan kata saya, kata Nabi SAW, as-sukutu alamatur ridha. Diam itu tanda ridha. Jadi manakala tadi saya tanya, kalau Abdul Somad ni lupa lalai, dia bersusah hati, ayatnya hilang, siapa yang akan ingatkan? Diam dia. Diam itu tanda ridha. Maka bila datang ujian itu kita diam, tapi diamnya itu bukan diam marah, diam ridha. Suatu ketika Nabi lalu di pekuburan. Manakala Nabi lalu ke pekuburan, ada seorang perempuan yang menangis, anak dia mati, anak dia meninggal. Kata Nabi SAW, sabar, kata Nabi, ini ujian dari Allah SWT. Apa kata dia? Alaika anni li'annaka lam tusab bimusibati. Pergi engkau sana, engkau menyuruh aku sabar sebab bukan engkau yang kena musibah ini. Nabi pun pergi. Nabi pun dia ngamuk macam tu, apalagi saya. Kata dia, pergi sana, engkau mengatakan aku sabar sebab bukan anak engkau yang mati.
bukan engkau yang kena ujian. Nabi pergi. Selepas itu datang orang bagi tahu dia, awak tahu tak siapa yang awak halau tadi? Tidak, itu Nabi. Oh Nabi, aku tak tahu, kata dia. Sebab masa itu tak ada poster, tak ada gambar, orang tak tahu tu Nabi Muhammad SAW. Beza dengan sekarang, walaupun orang Belait tak pernah jumpa saya, tapi dia tahu. Saya kadang di beberapa tempat, saya sedang makan, ada orang tanya, ini Ustaz Somad? Enggak, macam Ustaz Somad. Datang orang, engkau tahu tak siapa yang kau halau tadi? Tidak, itu yang kau halau untuk Nabi. Dia datang, dia kejar, dia datang sampai ke rumah Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, maafkan aku tak tahu kalau tadi itu engkau ya Rasulullah. Aku sabar insyaAllah. Kata Nabi, innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama, pada saat hari pertama itulah sabar. Kalau kedua ketiga semua ada sabar. Pada saat kuatnya pukulan itu, disitulah sabar yang paling kuat pula balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan innallaha ma'as sabirin. Kalau sanggup kita menyabarkan diri kita, kita lawan bisikan syaitan, hawa nafsu, maka sesungguhnya kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Anak aku mati fisabilillah. Datang seorang memberikan kabar, assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Anak puan meninggal dibunuh oleh tentera Israel. Menangis dia. Kata yang membawa berita ini, sabarlah, sabar, ini ujian dari Allah. Anak engkau tu mati syahid, dia insya Allah mati syahid masuk surga. Kata dia, yang aku tangiskan ni bukan aku menangis kenapa anak aku tu mati. Lalu kenapa engkau menangis? Yang aku tangiskan ni kenapa anakku ni sikit cuma 2, kenapa tak 10, supaya semuanya syahid menghadap Allah. Itu makanya kalau kita tengok orang nangis, jangan kita suruh sabar, kita tanya dulu. Nanti selepas kita bagi nasihat, baru kita malu. Rupanya yang dia tangiskan bukan anaknya mati itu, yang dia tangiskan kenapa anakku mati syahid 2 orang. Kalau aku tahu begitu, anakku lebih banyak dan semuanya syahid menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kekuatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, seorang ibu, manakala datang berita kepada dia, anak engkau meninggal, dia pun menangis. Kata yang membawa berita ni, sabarlah, kenapa engkau menangis? Sabar, ini ujian dari Allah. Yang aku tangiskan ni, kenapa aku tak ikut sekali syahid dengan dia? Begitulah orang-orang yang kalau sudah dalam hatinya itu ada ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.